Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaifiyatu inkari al-munkar alal wula. Sahih? Baik, wasalna ila qauli Syekh bin Baz. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan inti pembahasan tentang bab ini, mengingkari kemungkaran pemimpin itu sama dengan menasehati pemimpin kaum muslimin, yaitu harus dengan cara rahasia dan dengan lemah lembut. Itu intinya. Ya, ini adalah prinsip ahli sunnah sepanjang masa. Kalau ada yang menyelisihi siapapun, pasti itu salah, itu batil, ya, itu keliru. Nanti akan disampaikan dalil-dalilnya. Cuma ini sudah menjadi sesuatu yang baku. Prinsip namanya usul ahli sunnah itu baku sampai hari kiamat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa diotak-atik lagi. Ini sesuatu yang baku, yang paten. Ya, siapa yang menyelisih, dia yang keliru, dia yang menyimpang dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Kemudian disampaikan di sini ucapan Al-Allama Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, yang ini yang sering kita bawakan, kita posting ketika membantah oknum-oknum yang menyinyiri, yang mengkritik pemimpin di medsos. Ya, ucapan beliau sangat masyhur, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wula. Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan, ya, aib pemimpin kaum muslimin, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan bukan termasuk manhaj salaf menyebutkan aib pemimpin, mengkritik pemimpin
di mimbar-mimbar pengajian atau khutbah. Li'anna dzalika yufdi ilal fawdha. Karena itu akan mengantarkan kepada al-fawdha. Meskipun seandainya kita katakan tidak ada fawdha, sekedar menyampaikan aib pemimpin di hadapan umum itu sudah salah. Karena mungkin banyak orang beralasan, buktinya nggak ada apa-apa. Buktinya nggak ada pemberontakan juga. Misalnya, maka tetap seandainya pun tidak ada akibat fatal seperti itu, sekedar menghibah, sekedar menyebutkan aib pemimpin di hadapan umum, ini sudah keliru. Nah, apalagi kalau hal itu akan mengakibatkan fawdha wa adami sam'i wa ta'a fil ma'ruf, dan akan mengakibatkan manusia tidak lagi mau mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, karena terprovokasi orang-orang awam, mereka merasa panas benci kepada pemimpin kaum muslimin tersebut. Wa yufti ilal khawd alladhi yadur wa la yanfa, dan akan mengantarkan kepada hal-hal yang bermadarat dan tidak bermanfaat. Dan ini istiqra, istilahnya penelitian dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Laisa min manhajis salaf. Bukan orang-orang yang ngawur mengatakan ini bukan manhaj salaf, ini manhaj salaf, namun asbun saja. Dan sudah kita sampaikan, dari mana kita tahu manhaj salaf? Dari kitab-kitab akidah salaf. Bukan dari kitab fikih kontemporer misalnya. Namun dari apa? Yaitu akidah, kitab-kitab akidah as-salaf. Ini yang sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Haqiqatud Da'wah As-Salafiyah. Walakin tariqatan muttaba inda salaf an-nasiha fima bainahu wa bainas sultan. Metode yang benar menurut ulama salaf dalam menasehati pemimpin yaitu langsung empat mata berduaan dengan pemimpin kaum muslimin. Nanti akan disampaikan sabda Rasul dan ucapan para salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, fa in kunta fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu. Jika engkau ingin menasihati pemimpin, antara dirimu dan pemimpin berduaan saja, bukan di hadapan orang banyak. Atau wal kitabatu ilaihi, menulis surat kepada pemimpin. Awil ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi, atau lewat perantara ulama. Karena dia orang yang tidak dekat dengan pemimpin, jauh dari pemimpin, maka dia mendekati ulama untuk menyampaikan nasihat tersebut kepada pemimpin kaum muslimin. Hatta yuwajji ilal khair, sampai ulama tersebut mengarahkannya kepada kebaikan. Ini sekali lagi tariqah al-muttaba'ah inda as-salaf, yang mengaku pengikut salaf, ini jalan salaf, ini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kan munkar yakunu min duni dzikril fa'il. Kemudian Syekh Abdullah bin Baz menyebut tentang kaidah nahi mungkar secara umum. Yang pertama kata beliau, tanpa disebutkan pelakunya, terutama dalam mengingkari kemungkaran yang bersifat privasi. Misalnya salah seorang dari antum misalnya melihat temannya di mahat, misalnya makan dengan tangan kiri, maka fayungkar biduni dzikri al-fa'id. Misalnya ada salah satu ustadz ceramah atau kultum di masjid mahat, sebutkan tidak boleh makan dengan tangan kiri. Jangan disebut, ana lihat si fulan makan dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, sebetulnya kalau misalnya Anda sebagai mudaris, sebagai ustadz, sampaikan langsung nasihat tersebut.
langsung fima bainaka wa bainahu. Ya, kalau misalnya tidak mau langsung waktu kajian, waktu kultum sampaikan, namun biduni dzikri al-fa'il karena bersifat privasi. Man satara an muslimin satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ya, kalaupun mau mengingkari tadi dengan cara apa? Tanpa bidzikri al-fa'il. Wayungkar az-zina, diingkari masalah perzinahan, wayungkar al-khamar, wayungkar ar-riba biduni dzikri man fa'alahu. Kemudian kata beliau, wa yakfi ingkarul ma'asi wa tahdhir minha min ghairi dzikri anna fulanan yaf'aluha. Cukup mengingkari maksiat, mengingkarinya tanpa menyebut pelakunya. La hakim wala ghairu hakim. Baik penguasa atau selain penguasa. Ya, kalau misalnya orang biasa saja, mereka tidak mau. Masalah misalnya kemungkaran yang dia lakukan, diekspos di hadapan umum, apalagi penguasa kaum muslimin. Ya, namun ini kaidah secara umum. Kalaupun misalnya penguasa berbuat kedzaliman, berbuat kemaksiatan, misalnya tadi naudzubillah min dzalik, pemimpin berzina, maka kata Syekh, cara yang benar dalam menyampaikan nahi mungkar, yaitu cukup misalnya Anda ada kajian tafsir, bahas ayat tentang wala taqrabuz zina, atau pemimpin minum minuman keras, bahas ayat tentang wala atau innamal khamru wal maisir wal ansab tanpa menyebut pemimpin sama sekali. Ini kata para ulama labas, ya. Atau misalnya ada kedzaliman, cukup menyampaikan ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Tapi jangan dikasih NB, ya. Saya mengingkari individunya, bukan mengingkari dia sebagai pemimpin. Nah, ini sama saja. Ya, sekali lagi harus betul-betul paham nahi mungkar sesuai dengan manhaj salaf. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Walamma waqatil fitnah fi ahdi Utsman, qala ba'dun nas li Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, ala tunkir ala Utsman. Ketika muncul fitnah pertama dalam tubuh kaum muslimin, ya di zaman Al-Khalifat Rashid Utsman bin Affan. Dan ini pernah kita sampaikan dalam kajian masalah fitnah akhir zaman, bahwasanya fitnah muncul pertama kali sepeninggal Al-Khalifat Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Ya, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah yang paham masalah hadis-hadis tentang fitnah. Kata beliau, sebutkan hadis Rasul yang berkaitan dengan fitnah seperti ombak, ya, di lautan. Kemudian kata Hudzaifah, la ba'sa 'alaika ya Amiral Mukminin. Tenang saja engkau wahai Amiral Mukminin. Fa inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara fitnah tersebut dan dirimu ada pintu yang menutup atau yang tertutup. Kemudian kata Umar bin Khattab, ayuftahul bab au yuksar. Apakah pintu itu akan dibuka, ya, normal begitu saja, atau akan dihancurkan, didobrak pintu tersebut? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan akan didobrak, akan dihancurkan pintu tersebut. Itulah kata para ulama awal munculnya fitnah sepeninggal Al-Khalifat Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman beliau belum muncul fitnah tersebut. Kapan munculnya? Sepeninggal beliau, yaitu pintu tersebut, ya, didobrak, yaitu dengan ditusuknya Al-Khalifat Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah beliau meninggal dunia, muncul berbagai fitnah, di antaranya, ya, di zaman Utsman bin Affan seperti yang disampaikan di sini. Qala ba'dun nas Usama, sebagian orang berkata kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ala tunkir ala Utsman, kenapa engkau tidak mau mengingkari Utsman? Qala, kata Usama bin Zaid,
Aungkir ali indan nas. Apakah aku akan mengingkarnya di hadapan manusia? Lakin ungkir ali baini wa baina. Kalau aku pun mengingkarinya antara diriku dan diri. Ini ya manhaj as-salaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala aftahu baba syar'i 'alan nas. Aku tidak mau membuka pintu kejelekan atas manusia. Walamma fatahu syarra fi zamani Utsman radhiyallahu anhu wa ankaru ala Utsman jahratan tammatil fitnah wal qital wal fasad alladzi la yazalu nas fi athari ilal yaum. Ketika manusia membuka pintu kejelekan, yaitu dengan dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Insyaallah akan ada pembahasan khusus ya awaluman bada'atan fi al-umara. Ya, insyaallah akan ada bab khusus siapa yang pertama kali membuka pintu kejelekan ini, yaitu caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ketika manusia telah membuka pintu kejelekan ini di zaman Utsman dan mereka mengingkari Utsman bin Affan jaharatan terang-terangan dengan berbagai tuduhan-tuduhan dusta, maka sempurnalah terjadilah fitnah, peperangan dan kerusakan yang sampai detik ini manusia masih merasakan fitnah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Hatta khatil fitnah baina Ali wa Muawiyah, sampai terjadinya fitnah antara Ali dan Muawiyah, wa qutila Utsman wa Ali bi asbabi dzalik, sampai terbunuhnya dua khalifah yang mulia, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qutila jamun katsirun sahabat, terbunuh banyak para sahabat, wa ghairihi bi asbabil inkaril alani. Kata Syekh bin Baz, dan banyak para sahabat yang terbunuh dengan sebab ini. Penyebabnya al-inkarul alani, pengingkaran secara umum. Sekali lagi, mengingkari terang-terangan. Ini ya ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi wa dzikril uyub alana. Dan antum kalau perhatikan di sini, ini Syekh Abdullah bin Baz tidak membedakan antara al-inkar dengan an-nasiha. Ya, sama saja, tidak boleh dengan terang-terangan. Ini membantah sang doktor yang beberapa saat yang lalu pernah menyebutkan kalau nasihat itu dengan dengan sembunyi-sembunyi, kalau nahi mungkar harus boleh atau boleh dengan terang-terang. Tidak ada ulama salah, ulama Ahlussunnah membedakan dua hal ini. Nasihat mengingkari kemungkaran pemimpin harus dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Nah, hatta abghadhan nasu waliya amrihim, sampai manusia pun membenci para pemimpin mereka, hatta qatalu, sampai mereka pun membunuhnya. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Ini ucapan Syekh bin Baz. Kalau di sini yang anak punya ada kutip as'ilah wa ajwibah fil alaqah bainal hakim wal mahkum. Ada dalam kutip buku kecil ini. Al-as'ilah wal ajwibah, pertanyaan dan jawaban-jawaban seputar hubungan antara pemimpin dan rakyat. Ini dibukukan dalam kutip yang kecil. Ucapan Syekh bin Baz tadi. Wa hadza alladzi qarrarahu Syekh rahimahullah wa imtidadun lima qarrara a'immatud da'wah rahimahullah ta'ala fi kutubihim. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ini hanya meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama sebelum beliau, terutama dari ulama-ulama negeri Najd, Saudi Arabia. Dalam kitab-kitab mereka, wa huwa fil haqiqah imtidadun lima ari salafus salih minas sahaba wa tabi'in wa man salaka maslaka min alil ilmi wa din. Dan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelum Syekh Abdul bin Baz, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, itu hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan inilah namanya dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah hanya mengikut jalannya salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadza yaqulu a'immatu da'wah Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh
wa Syekh Muhammad bin Abdul Latif al-Syekh, wa Syekh Sa'ad bin Atiq, wa Syekh Umar ibn Salim, wa Syekh Abdullah al-Ankar rahimahullah jami'. Indama syaghaba ba'dul muntasibin la din wa da'wa fi zamanihim ala hadal asal. Dan inilah ya sekali lagi yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi adalah takrir, pernyataan yang juga diucapkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah sebelum beliau, yang terutama ada di Saudi Arabia, ya, seperti guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim dan tadi yang kita sebutkan, ketika ada sebagian orang yang ya dai ataupun yang mengaku sebagai ulama namun menyimpang dalam masalah nahi mungkar terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, wa asaru asyubah asyaitaniyah haulah, dan mereka menyebarkan syubah-syubah syaitan ya sekitar pembahasan ini. Faqala ulaikal a'immah, maka para imam-imam Ahlussunnah tersebut, ya di antaranya tadi gurunya Syekh Abdul bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, beliau berkata, dan yang lainnya, wa amma ma qad wa yaqa min ulatil umur minal ma'asi wal mukhalafat allati la tujibul kufra wal khuruj minal Islam fal wajib fiha munasahatuhum alal wajhi syar'i birifqin. Kata beliau, adapun yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin dari kemaksiatan, dari menyelisih Al-Quran dan Sunnah yang tidak sampai ke derajat kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka kewajiban kaum muslimin terutama para ulama menasihati mereka sesuai dengan metode syar'i. Ini bukan sekadar menasihati, namun kata beliau alal wajhi syar'i, dengan cara apa? Birifqin, dengan cara lemah lembut, ya, sebagaimana ucapan atau firman Allah kepada Musa wa Harun, faqula lahu qaulan layyinan, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang layyinan, rifqin, yang lemah lembut. Ini pemimpin yang kafir, Allah perintahkan menasihati dengan rifqin, apalagi kepada pemimpin yang masih muslim. Wa tiba makana ali salafus saleh, dan mengikuti jejak para salafus saleh dalam menasihati. Bagaimana caranya? Min adami tasni alim fil majalis, tidak mencaci maki, tidak mengingkarinya terang-terangan di hadapan umum, di majelis-majelis terbuka, wa majam'in nas, tempat berkumpulnya manusia. Ini 2 poin dalam menasihati pemimpin kaum muslimin yang disampaikan oleh para ulama-ulama dakwah dari Saudi Arabia khususnya, dengan birifqin dan tidak di hadapan umum. Wa'tiqadu anna dzalika min inkar munkaril wajib inkaru 'alal ibad ghalatun fahishun. Adapun meyakini bahwa menyebut aib atau mengkritik, menasehati di hadapan umum itu bagian amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib ya atas hamba-hamba Allah, itu ghalatun fahishun. Ya, antum perhatikan di situ, wa'tiqadu anna dzalika kembali kepada at-tashni' alaihim fil majalis, meyakini nahi mungkar dengan terang-terangan itu bagian ya kewajiban dalam nahi mungkar. Ini adalah kesalahan yang parah, ghalatun fahish, wa jahlun dhahirun, kejahilan yang nampak jelas. La ya'lamu sahibu ma yatarattab 'alaihi minal fafasid al-idham fi dini wa dunya. Pelakunya tidak tahu apa akibat ya dari perbuatan tersebut yang ya menimbulkan banyak kerusakan yang besar di dunia maupun di akhirat. Kama ya'rifu dzalika man nawwarallahu qalbahu, sebagaimana hal ini telah dipahami, diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan cahaya dalam hatinya. Wa arafa tariqata salafis saleh wa imatiddin, dan dia tahu metode salafus saleh dan para imam-imam agama. Kemudian dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini,
silsilah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dari sahabat, tabi'in, dan terus sampai kepada Syekhul Islam Abdul Wahab, kepada ulama-ulama aja, sampai kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, sampai kepada ulama sekarang sampai hari kiamat. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah fi risalatin lahu nuriduha huna li idai faidatiha. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam risalah beliau yang kita akan sebutkan, nukilkan di sini karena pentingnya, banyak faedahnya. Qala rahimahullah, beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau menulis surat ya kepada sebagian orang. Min Muhammad ibni Abdul Wahab ila man yasilu ilai hadal kitab minat ikhwan. Ya, dari Muhammad bin Abdul Wahab kepada orang-orang yang sampai kepadanya risalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du. Yajri indakum umurun tajri indana min sabiqin. Telah terjadi atau terjadi apa yang telah terjadi pada kami dahulu kala. Wa nansa ikhwanana idza jara minna syai' hatta fahimuha wa sababuha anna ba'd ahli din yunkir munkaran wa huwa musibun lakin yukhti fi taghlidil amr ila syai'in yujibul furqa bainal ikhwan. Kata beliau telah terjadi. Ini wallahu alam apa kejadiannya. Cuma di sini yang paling inti adalah isi nasihat beliau. Kita nasihati saudara-saudara kita apabila terjadi sesuatu untuk mereka memahaminya dengan benar. Karena sebabnya ada sebagian dari penuntut ilmu atau dai yang mengingkari kemungkaran, meskipun dari satu sisi dia benar, namun dari sisi yang lain dia keliru. Ya, fi taghlidil amr ila syai'in yujibul furqa bainal al-ikhwan. Ya wallahu alam, mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak berkaitan dengan usul ahli sunnah wal jamaah, namun mengingkarinya dengan luar biasa kerasnya, dengan kasarnya, sehingga terjadi perselisihan yang tidak selayaknya terjadi. Terkadang ucapan-ucapan seperti ini jangan dibawa kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Orang yang salah, keliru dalam masalah usul akidah tidak diingkari dengan alasan biar tidak terjadi perpecahan, bukan itu. Misalnya seperti tadi, ada satu teman dia keliru mungkin, atau mungkin seperti yang kita sering tertuduh minum dengan tangan kiri, padahal ini karena kamera depan kelihatannya tangan kiri. Misalnya diingkari, disebut namanya, dituduh minum dengan tangan kiri, padahal dia yang keliru. Padahal sudah terjadi pengingkaran dengan keras, masa Ustadz Sunnah minum dengan tangan kiri, padahal dia yang salah sangka, dia yang ngetek, tidak tahu kalau kamera depan itu kelihatannya orang yang left itu minum dengan tangan kiri misalnya. Kemudian diingkari dengan keras sampai jadi banyak perselisihan. Ini yang keliru. Nah, seandainya pun seperti tadi ada santri yang minum dengan tangan kiri, dengan dia tidak di hadapan umum dan dia tidak sadar misalnya, kemudian antum ingkari di hadapan di mimbar masjid misalnya, sampai dia sakit hati dan sebagainya, ini sekali lagi keliru. Kesalahan secara privasi, nasihati secara pribadi, berdua. Kalau kemungkaran dilakukan secara terang-terangan seperti di medsos misalnya, boleh silakan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza falal insanu mungkaran alaniyatan yajib al-inkar alaniyatan. Adapun kalau kesalahannya secara terang-terangan, apalagi di medsos, boleh diingkari dengan terang-terangan juga. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan al-muslimun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mentafsirkan haqqa tuqatih an yuta'a fala yu'sa wa an yudkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar.
Arti ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu Allah ditaati, tidak dimaksiati, Allah diingat, tidak dilupakan, disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Perpecahan akan terjadi kalau kaum muslimin tidak mau berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'alakum tahtadun. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai para sahabat, ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kalian. Yang bisa menyatukan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tauhid dan ittiba'us sunnah. Fasbatum bi ni'mati ikhwana. Kalian pun menjadi apa? Bersaudara. Dengan tauhid sekali lagi dan ittiba'us sunnah. Sebagaimana Rasul apa? Tanamkan kepada para sahabat 10 tahun pertama di kota Mekah hanya tauhid dan tauhid. Makanya Pak, mereka menjadi bersaudara. At-tauhid yuwahid, tauhid menyatukan. Dan dahulu kalian di atas jurang, ya, tepi api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardalakum salasa. Allah ridha kepada kalian 3 hal. Anta'budu wa la tusyriku bi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ini ya yang paling utama. At-tauhid dan larangan dari syirik. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Perpecahan terjadi ketika ada kebid'ahan. Perpecahan terjadi ketika ada kesyirikan. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan. Kana nasu ummata wahida. Dahulu manusia umat yang satu. Yaitu ketika mereka bertauhid, tidak berbuat syirik, mereka bersatu. Ketika ada kesyirikan, fakhtalafu, mereka berselisih. Maka jangan diputar balikan. Yang memecah belah umat syirik dan al-bid'ah. Yang menyatukan umat tauhid dan ittiba'us sunnah. Yang memecah belah umat, yang menyebarkan pemikiran sesat. Bukan yang membantah pemikiran sesat. Ini yang wajib untuk luruskan, ditempatkan pada tempat. Wa antunasihu man wallahu amrakum. Dan untuk kalian menasehati para pemimpin kalian. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa ahlul ilmi yaqulun alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yahtaj ila thalathin. Para ulama berkata, orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar membutuhkan 3 hal. Yang pertama, an ya'rif ma ya'mur bi wa yanha anhu. Aib al-ilmu. Harus apa? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tahu mana itu ma'ruf, mana itu mungkar. Ya, jangan sampai dibolak-balik, yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Ini yang pertama, al-ilmu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Di antaranya masalah amar ma'ruf nahi munkar, harus al-ilmu qoblal qawli wal amal. Yang kedua, wa yakuna rafiqan fima ya'mur bihi wa yanha anhu. Harus apa? Arif, lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kecuali kalau orang itu layak untuk dikerasi. Ya, sebagaimana dalam praktek sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul terkadang keras, Rasul terkadang lemah lembut. Rasul keras, meskipun terhadap sebagian sahabat beliau sendiri. Afattanun anta ya Mu'ad. Ya, namun Rasul terkadang berlemah lembut seperti dalam kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, sekali lagi tidak rifq terus, tidak
Ya syiddah terus meletakkan asyiddah fi maudhi'iha walin fi maudhi'ihi. Ini kalau sekali lagi nahi mungkar secara umum. Sabiran ala ma ja'ahu minal ahza, dan bersabar atas gangguan ujian ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar wasbir ala ma asabak. Nah, wa antum muhtajun lil hirs ala fahmi hadha wal amal bihi. Kalian terutama para dai, para ustadzul labul ilmi sangat membutuhkan ya memahami tiga hal ini dan mengamalkannya. Fa innal khalal innama yadkhul ala sahibiddin min qillatil amal bihada au qillati fahmihi. Karena penyimpangan ini masuk kepada para dai, para ustadz yang istilahnya mengaku sebagai pembawa agama ini karena tidak mengamalkan hal-hal ini atau tidak memahaminya. Ya sebagaimana tadi, kalau orang itu mau nahi mungkar terhadap pemimpin, dia nggak tahu caranya yang syar'i, yang terjadi adalah kesesatan, penyimpangan, kerusakan. Wa aidan yadhkur ulama anna inkar munkar idza sara yahsul bisababi iftira lam yajuz ingkaru. Kata para ulama, kalau mengingkar kemungkaran dan akan terjadi perpecahan, maka tidak boleh mengingkarinya. Ini sekali lagi jangan diambil mentah-mentahan. Ya, sebagaimana praktek Rasulullah SAW ketika beliau mengingkari kesyirikan meskipun dalam keadaan peperangan, sekali lagi tidak masalah. Jangan sekali lagi hanya berpatokan takut dengan bayangan sendiri karena nanti takut perpecahan, nggak usah ngomong ini bid'ah, ngomong ini syirik, ini menyimpang. La'udzubillahi min dzalik. Fala Allah fil amal bima dzakartu lakum wa tafaqquh fi. Bertakwalah kepada Allah dalam mengamalkan apa yang aku sebutkan untuk kalian dan memahaminya. Fa innakum illam taf'alu sara inkarukum madhar 'ala din. Karena kalau kalian tidak melakukannya, maka pengingkaran kalian akan menjadi madharat bagi agama ini. Ya seperti tadi, mengingkari pemimpin ini kalau diingkari terang-terangan, ini yang akan membawa perpecahan, ini yang dilarang. Makanya para ulama membedakan, mengingkari dai penyesat umat tidak ada masalah terang-terangan. Ya, namun menasihati pemimpin, mengingkari kalau di hadapan umum, ini sangat amat dilarang keras oleh para ulama as-salaf, karena ini yang memecah belah barisan umat Islam. Wa sababu hadhihi al-maqalah alati waqat bain ahli al-huta law sara ahluddin wajibun alim inkar munkar falamma ghaladul kalam sara fi ikhtilafun bain ahli din fa sara fi madar ala din wa dunya. Kemudian beliau sebutkan sebab kenapa beliau menulis risalah ini, apa yang terjadi di antara penduduk namanya al-huta tadi. Adanya penyimpangan dalam pengingkaran terhadap pemimpin kaum muslimin, wallahu a'lam. Wa hadzal kalam wa in kana qasiran fa ma'na tawil falazimun lazimun ta'amalu fatafaqahu fi wa amalu bi fa in amiltum bi sara nasrani din wastaqamul amr insyaallah. Kemudian inti pembahasannya pada ucapan ini yang terakhir ini. Jadi kalau antum mau to the point-nya yang ini. Yang tadi itu mukadimah saja dari kalam Syekhul Islam Muhammad Wahab. Intinya di sini. Wal jami' li hadza kullihi annahu idza sadara munkar min amirin aw ghairihi an yunsah bi rifqin khufyatan. Intinya kalau kemungkaran itu dari pemimpin atau dari selainnya, yaitu dalam catatan kalau kesalahannya secara privasi, maka dinasihati dengan cara lemah lembut, khufyatan, sembunyi-sembunyi. Ma yashtarif, ahad, tidak boleh ada yang tahu. Fa illam yaf'al, fa yumkin ingkar dhahiran. Kalau tidak memungkinkan, tidak diterima nasihat tersebut, maka diingkari secara terang-terangan illa kata beliau, ini intinya. Illa ingkana ala amirin, kecuali kalau kemungkaran itu dari pemimpin. Tidak boleh terang-terangan.
wa nasahahu wala wafaq istahaqqa alaihi wala wafaq fayarfa al-amr ilaina khufyatan. Maka apa? Disampaikan ya hal itu, kritika itu kepada kami, yaitu kepada para ulama dengan cara sembunyi. Ya, ini intinya tadi, illa in kana ala amir. Tidak boleh mengingkari dengan apa? Terang-terangan. Wa hadzal kitab kullu ahli baladi yasakhuna minhu nuskhatan wa yaj'alunaha indahum tsumma yusilunaha li harmata wal majma' tsumma al-ghaid. Intinya beliau menulis surat untuk beberapa penduduk negeri pada waktu itu. Wallahu ta'ala. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Setelah Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ucapan ulama Ahlus Sunnah, ya terutama di abad ini, dari Syekh Islam Muhammad dan Wahab, kemudian kepada turunan-keturunan beliau sampai kepada Syekh bin Baz tadi, kemudian dibawakan dalil tentang ucapan mereka tersebut. Dalil menasihati pemimpin harus dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ya, inilah akidah Ahlussunnah, ya, mabniyah ala dalil, yang dibangun didasari oleh dalil, ya, entah dari ayat ataupun dari hadis yang as-sahih. Dalil yang pertama, ini yang paling masyhur, qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad berkata, haddatsana Abul Mughirah, qala haddatsana Safwan, qala haddatsani Syurai ibnu Ubaid al-Hadrami wa ghairu, qala jala da'iyat ibnu Ghanmin sahiba dara hina futihat. Ya, Iyad bin Ghanmin mencambuk, ya wallah alam, sahiba dara, seseorang yang tadi dinisbatkan kepada tempat namanya Dara, ketika ditaklukkannya tempat Dara tersebut. Fa'aghladalahu Hisham ibnu Hakim al-Qaul. Ada orang bernama Hisham bin Hakim yang dia sangat keras. Ini juga sahabat juga. Terhadap ini pemimpin wallahu a'lam. Hatta ghadiba Iyad. Sampai Iyad bin Ghanmin pun marah. Marah kepada siapa? Hisham bin Hakim yang aghlada, ya, yang terlalu kasar ucapannya terhadap pemimpin. Summa maka salayaliya. Kemudian selang beberapa malam, fa'atau Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim mendatangi Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhuma. Fa'tadara ilai, minta maaf. Summa qala Hisham li Iyad, alam tasma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, bukankah, kata Hisham, bukankah Nabi telah bersabda, atau engkau mendengar Nabi bersabda, inna min asyaddin nasi adaban asyaddum adaban fid dunya linnas. Sesungguhnya orang yang paling keras adabnya di hari kiamat, yang paling keras siksanya kepada manusia di dunia. Faqala Iyad bin Ghanmin, ya Hisham ibnu Hakim, qad sami'na ma sami'ta. Kami mendengar apa yang kau telah dengar, yaitu sabda Rasul tadi. Wa ra'ayna ma ra'ait, dan kami melihat apa yang kau lihat. Awalam tasma' Rasulullah SAW yaqul. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda yang engkau telah dengarkan? Ini intinya dan ini yang harus terus diingat. Ya, seorang salafi as-sunni ahli sunnah wa jamaah, ingat terus pembahasan ini dengan diikat dengan hadis ini. Ya, hafalkan hadis ini. Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyata. Barang siapa yang menghendaki untuk menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan, fala yubdilahu alaniyata. Ya, ini sekali lagi hafalkan kalau bisa, camkan terus sampai mati, ya, dan sampaikan kepada umat hadis ini. Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyat. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, jangan ditampakkan di hadapan umum. Fala yubdi alaniyat. Hadisnya terang benerang, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Walakin liyakhud biyadi, namun ambil tangannya. Fayakhlu abi, berduaan dengannya, 4 mata. Ya, fa'in qabla minhu fada, jika diterima itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adalladhi alaih. Jika tidak diterima, telah gugur kewajiban.
Ini inti hadisnya. Sekali lagi kalau bisa dihafalkan, dikamkan pemahamannya dengan yang baik, nasihati, mengingkari kemungkaran pemimpin dengan cara rahasia, tidak boleh di hadapan umum, tidak di dunia maya ataupun di dunia nyata, harus dengan sembunyi-sembunyi, tidak boleh dengan terang-terangan. Ya. Kemudian wa innaka ya Hisham la antal jari, engkau wahai Hisham orang yang pemberani, jadi tashtari ala sultanillah, engkau nekat terhadap pemimpin, fahalla khasyita ayaktulaka sultan, tidakkah engkau khawatir akan dibunuh oleh pemimpin tersebut, fatakuna qadra sultanillah, engkau menjadi korban pemimpin kaum muslimin tersebut. Jadi sekali lagi inti pembahasan tadi, man arada an yansaha lil sultanin fala yubdi alaniyata. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, hadis ini ya intinya sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan juga ulama-ulama yang lain. Wallahu alam, Syekh Abdul Salam Barjas ini nggak biasanya menyebutkan riwayat-riwayat atau takhrij hadis ini. Ya, sebutkan riwayat-riwayatnya, disebutkan ucapan para ulama tentang syawahid ataupun ya mutaba'ab yang mendukung riwayat ini. Ya, ini karena bahasanya masalah takhrij hadis ya, dan kita bukan ahlinya, kita lewati saja. Ini wallahu alam disampaikan oleh beliau karena mungkin ada yang berusaha untuk melemahkan hadis ini, menganggapnya hadis ini dhaif, dan betul ada memang. Ya, bahkan dulu ya mungkin 10 tahun yang lalu ya ada majalah yang mengklaim ya, dan itu memang sudah masyhur sebetulnya dulu majalah itu termasuk referensi majalahnya ya pengikut dakwah salafiyah di negeri kita ya, namun terakhir istilahnya pemiliknya membelot kepada akidah khawarij ya, sampai mendoifkan hadis ini ya. Maka kalau memang ya ada yang ingin istilahnya mendalami hadis ini, tadi takhrijnya lihat hadis ini ya, atau ingin membantah yang melemahkan hadis tersebut, lihat ya kepada takhrijnya Syekh Dr. Abdul Salam Barjas hafizallahu taala. Ini panjang sekitar 6 halaman. Langsung saja kita lompati kepada ucapan wa mimman sahahu an muhaddis Syekh Nasiruddin Albani. Kalau dicetakan Anda halaman 123. Pak Jatum? Pak Jatum? Ya, jadi sekali lagi, setelah hadis ini disampaikan, Syekh Abdul Salam Barjas membahas takhrij hadisnya, ya, riwayatnya, mutabaannya. Ya, kita langsung teruskan dari kata-kata wa mimman sahahu an muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, hadis man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu maka jangan di hadapan umum. Ya, sekali lagi hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab tadi Dilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Ini kitabnya. Ini kitabnya yang sebetulnya ini judulnya kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Ya, kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Kitab akidah namun dengan metode penyebutan riwayat-riwayat. Ya, sudah kita pernah sampaikan di sini, ada pembahasan masalah bagaimana sama taat kepada pemimpin, menasihati pemimpin. Kitab ini ditakhrij oleh Syekh Albani. Ya, sekali lagi kitabnya itu As-Sunnah oleh Imam Abi Asim wa ma'ahu Dhilul Jannah. Ditakhrij oleh Syekh Albani, diteliti hadisnya oleh Syekh Albani. Yang lain di sini, kalau yang cetakan ana halaman 514. Beliau menyebutkan dalam bab kaifa nasihatur ra'ya lil ula. Bagaimana menasihati pemimpin. Ya, disebutkan hadisnya
man arada an yansa li sultanin fala yubdi alaniya walakin ya'khud biyadi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadak wa ila kat kana ladhi ada alaih. Ini kata Syekh Albani isnaduhu sahih. Jadi sekali lagi kalau yang mau lebih meyakinkan lagi, lihat kitab aslinya di sini. Kemudian kata Syekh, wa hadzal hadits aslun fi ikhwa'i nasihat sultan. Ini adalah hadis yang merupakan pondasi dalam merahasiakan nasihat untuk pemimpin. Makanya orang-orang harokin mereka berusaha untuk mendoifkan hadis ini. Padahal sekali lagi yang doif adalah ucapan mereka, pendapat mereka, ya. Dan sekali lagi hadisnya sahih. Wa anna nasih idza qama binusi ala hadzal wajh faqad bari'a wa khadimatu minat tabi'ah. Yang menasihati dengan cara yang benar seperti ini, kalau nggak diterima, gugur kewajiban sudah. Kemudian disampaikan ucapan Al-Alama As-Sindi fi hasyiyatihi ala musnadil Imam Ahmad, qaluhu man arada an yansa li sultanin ay nasihatu sultan yang bagi antakuna fisir. Ini kata Imam As-Sindi atau kata Syekh Al-Alama As-Sindi, nasihat terhadap pemimpin harus dengan rahasia. La bainal khalq, bukan di hadapan makhluk manusia. Kemudian wafil kisah, ini ada faedah. Kisah tadi disampaikan oleh penulis Syekh Dr. Abdussalam Bajaz, ada faedah yang lain. Yaitu apa? Wafil kisah alati darat baina sahabiyin al-jalilain, Hisham bin Hakim bin Hizam, wa Iyad bin Ghanmin ablagha raddin alaman istadalla bi inkari Hisham bin Hakim ala niyat al-sultan atau bi inkari ghairi minas sahabat. Ya. Kisah tadi sudah kita sampaikan, Iyad bin Ghanmin menegur Hisham yang mengucapkan ucapan yang keras dalam menasihati pemimpin, ya, atau di hadapan umum. Maka di sini apa? Iyad bin Ghanmin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Wasaqa an-nasal qati' liniza' sarih fid jilalah wa huwa qaulu sallam man arada an yansah li sultanin fala yubdi alaniyat fama kana min Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu ila tasawwal qabul hadil hadis. Ya, maka Hisham pun beliau seorang sahabat Rasul, samina wa ta'na, kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka apa intinya? Dibawakan kisah ini oleh penulis, wal hujjah innama hiya fi hadisi Rasul SAW. Ya, hujjah, dalil pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, sekali lagi, karena sekarang ini muncul berbagai macam syubhat, dari luar maupun dari dalam, seperti kemarin kita membantah orang yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin dengan membawakan sejarah para salaf, kata mereka juga memberontak. Maka bantahan yang pertama, seandainya itu betul pemberontakan, maka kita katakan khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam bab ini, seandainya ada yang membawakan ini kisah sahabat salaf atau tabi'in, mereka mencaci maki, mereka mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka kita katakan Rasul melarang. Khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Anda pilih? Ucapan Rasul ataukah ucapan sebagian atau perbuatan sebagian? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maka jangan bingung, ya. Kaidahnya khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah baku ini akidah salaf, pegang erat. Kalau ada yang menyimpang berarti salah. Ya, siapapun itu. Makanya kata Syekh, wal hujjah innama hiya fi hadisi Rasul sallallahu la fi qauli au fi'li ahadin minan nas. Hujjah itu pada sabda Rasul, bukan pada ucapan atau perbuatan seorang pun dari manusia, bagaimanapun kedudukan. Baik, kemudian dibawakan ayat-ayat tentang masalah wajibnya
mendengar dan taat kepada mendengar dan taat kepada sabda Rasulullah SAW. Baik, Anda rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku luka bihada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.